Shalom saudaraku yang terkasih, jumpa lagi di program Voice of Hope. Hari ini saya akan berbicara tentang hubungan antara Daud dengan Mephibosheth. Nah saudaraku, kita tahu ada perjanjian antara Daud dengan Yonatan. Mereka mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian sehingga mereka saling setia dan mau melaksanakan perjanjian kasih setia tersebut. Sehingga sampai suatu saat keluarga Saul habis, ya, karena memang Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja. Begitu juga dengan Yonatan, dia juga akhirnya tewas juga. Sehingga Daud ketika ia menjadi raja, ia mau menunjukkan kasih setianya kepada keluarga Yonatan karena dia sudah mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu, maka dia mencari. Dan saudaraku, di 2 Samuel pasal 9, Daud menemukan yang namanya Mephibosheth. Jadi rupanya ia diselamatkan oleh pengasuh dari keluarga Saul, yaitu Ziba. Ia pada saat lari terburu-buru, maka si Mephibosheth itu jatuh dan kakinya timpang, dan ia adalah seorang yang cacat. Kita tahu sampai pada akhirnya Daud mengangkat dia. Karena Mephibosheth merasa dia adalah anjing mati yang tidak perlu ditolong, seharusnya dia sudah tidak diingat lagi oleh Daud. Tetapi Daud dengan kasih setianya, ia mengangkat Mephibosheth menjadi anaknya, makan sehidangan dengan raja. Tetapi cerita tidak berhenti sampai di situ. Kita tahu Daud adalah gambaran daripada Kristus, dia adalah tipologi daripada Kristus. Sementara saya yakin Mephibosheth itu adalah gambaran daripada kita. Rupanya yang namanya pengasuh Saul yang bernama Siba bukan seorang yang baik. Dia memang dipercaya untuk mengelola ladang Mephibosheth. Ketika Daud mengangkat Mephibosheth menjadi anak raja, maka seluruh harta termasuk ladang harus dikembalikan kepada Mephibosheth. Nah, saudaraku, yang terjadi? Tidak ada sesuatu hal yang dapat kita pelajari. Kita tahu bagaimana terjadi pemberontakan oleh anak Daud yang bernama Absalom, sehingga Daud melarikan diri. Nah, apa yang terjadi? Ketika Daud sedang melarikan diri, maka Ziba menemui Daud dengan membawa begitu banyak makanan untuk diberikan kepada Daud dan pasukannya. Dan Daud begitu senang, makanya Daud sampai memberikan dan mengembalikan. Apalagi Ziba pada saat itu memfitnah Mephibosheth dengan berkata bahwa seolah-olah Mephibosheth ini dengan terjadinya kejadian pemberontakan Absalom, maka Mephibosheth itu menginginkan supaya dia menduduki kedudukan sebagai raja. Dan itu adalah fitnahan oleh Ziba. Akhirnya Daud karena capek, mungkin karena ia lelah secara secara badani, secara psikologis juga, akhirnya dia berkata bahwa seluruh ladang daripada milik Mephibosheth itu dikembalikan kepada Ziba. Ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita lihat di pasal 19 ketika akhirnya pemberontakan itu berhasil dipadamkan dan Daud kembali masuk ke Yerusalem sebagai seorang raja, maka Mephibosheth menyambut. Nah, di 2 Samuel pasal 19, kita lihat pertemuan antara Mephibosheth dengan Daud. 2 Samuel 19 ayat 26, jawabnya demikian, ayat 25. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephibosheth? Jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnah hambamu ini kepada tuanku raja, tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi pada raja? Tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. Perhatikan ayat 30. Lalu berkatalah Mephibosheth kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Saya melihat keluhuran daripada karakter Mephibosheth. Ia mengasihi Daud dengan tulus, sekalipun ia difitnah oleh Ziba, seolah-olah dia bermufakat untuk memberontak kepada raja, dan raja terlanjur memberikan ladangnya kepada Ziba pembantunya. Toh Mephibosheth, ia tidak sakit hati. Ia tidak mementingkan hartanya. Sekalipun Daud mengubah keputusan, tidak lagi semua diberikan kepada Ziba, tapi dibagi berdua antara Ziba dengan Mephibosheth. Mephibosheth tidak peduli dengan hartanya. Ayat 30, Mephibosheth berkata, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Apa yang diinginkan Mephibosheth adalah pribadi Daud.
Apa yang dirindukan oleh Mephibosheth adalah kedatangan Daud pulang dengan selamat dan untuk duduk sebagai raja kembali bagi bangsa Israel. Itu jauh lebih penting, itu yang diinginkan oleh Mephibosheth, dan tidak ada hubungan transaksional di sini. Mephibosheth mengasihi Daud dengan tulus ikhlas sekalipun hartanya diberikan kepada pembantunya. Bukankah kita harus melakukan hal yang sama? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah hubungan kita dengan Allah adalah hubungan transaksional? Kalau engkau nggak dijawab doamu, lalu engkau marah kepada Tuhan, ataukah engkau memberikan syarat kepada Tuhan ketika engkau memberikan persembahan, engkau ingin dapat yang berkali lipat, dan engkau melakukan sebuah hubungan transaksional ketika melakukannya kepada Tuhan. Milikilah sifat seperti Mephibosheth, mengharapkan kehadiran Tuhan, tulus ikhlas, mengasihi Daud. Kita mengasihi Tuhan juga dengan tulus ikhlas, tanpa ada embel-embel untuk digantikan dengan yang lebih indah. Memang akan ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Memang ada kekekalan yang dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi itu motivasi kita yang utama karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh mengharapkan kehadiran Raja kita, Yesus Kristus, dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya Voice of Hope ini memotivasi kita untuk mengiring Kristus. Kita tidak peduli lagi dengan segala harta duniawi, asalkan kita mendapatkan Kristus, kita mendapatkan segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.